sebelum saya masuk ke sesi kedua, saya teringat bahwa dalam kehidupan Allah itu mempunyai rancangan yang indah bagi kita. Kita tidak tahu mau kemana Tuhan ini membawa. Mungkin pada saat kita penderita, kita sakit, kita selalu menangis. Tuhan, kenapa kok saya harus menghadapi hal yang menyakitkan dalam hidup saya? Kalau tadi kita sudah berkata, satu hal yang membuat kita terperangkap adalah cinta uang. Kedua, kemarahan, jengkel, sakit hati yang kita simpan. Sekarang banyak orang sakit badannya karena sakit hatinya. Ada pengalaman-pengalaman pahit yang tidak dibereskan, tidak diolah, disimpan terus. Dan kalau ketemu, akhirnya jengkel lagi. Saya ingat ada dua pastor tinggal di pasturan sama-sama. Lama-kelamaan tidak akur karena ada perselisihan. Akhirnya dua-duanya tidak ngomong lagi, tidak bicara. Karena tidak bicara, dua-dua pastor ini, lalu pastor kepalanya berkomunikasinya lewat whiteboard. Dia tulis di whiteboard, besok kamu misa pagi. Lalu pastor temannya, dia datang, dia baca, besok misa pagi. Terus dia tulis, nggak bisa. Pergi dia. Pastor paroki mendengar pintunya ditutup, dia keluar, nggak bisa. Lalu dia tulis lagi, lalu siapa yang misa? Dia pergi lagi. Si pastor yang temannya mendengar itu udah masuk kamar, dia lihat, lalu siapa yang bisa? Dia jawab, nggak tahu. Besoknya pastor paroki ini merasa karena temannya nggak bisa, akhirnya terpaksa dia pagi-pagi misa. 5 menit sebelum misa dia sudah duduk. Rupanya sebelum 5 menit pastor yang tadi juga merasa tidak enak, datanglah mau mimpin misa, ketemu di sakristi, katanya nggak bisa. Kata kamu terserah. Lihat saudara-saudara, bayangkan kalau suami istri sudah tidak bisa berbicara satu sama lain. Di rumah dikasih whiteboard, lalu suami berkata, nanti malam pakai daster merah. Istri gak mau kalah, kamu pakai kolor hijau. Lalu suami kan bingung, dia tanya mau ngapain. Istri datang, tulis, kita ngerampok bank aja. Begitu menyedihkan kalau orang punya marah, dendam, tidak pernah dibereskan, akhirnya tidak bisa berkomunikasi. Padahal manusia itu hanya bisa mengungkapkan keinginan dan harapan lewat komunikasi. Dan yang kedua, ketiga, kita punya kecemasan, betul, kita punya ketakutan, betul. Tapi jangan pernah lupa, berkat Allah lebih besar daripada ketakutan kita. Amin. Kalau seorang ibu itu merendah, sudah tahu nggak nantinya mau jadi apa? Oh, ini punya ibu-ibu yang keblinger. Pernah merendah atau belum? Pernah. Seorang ibu kalau merendah, sudah tahu nggak nanti mau jadi apa? Tahu. Hanya ibu yang mohon sedang merendah, mau jadi apa? Terserah aja nanti. Tahu. Kalau seorang ibu merendah, sudah tahu mau jadi apa nanti, dan benaknya yang jadi disesuaikan dengan benaknya. Saya tahu sekali karena ibu saya senang merendah. Ibu tahu punya suami seorang tentara, sering jaga malam. Dia punya kain, punya apa disebutnya benang wol ya. Benang wol, dia mau rendah. Oh, benangnya cuma segini. Buat shawl saja. Iya buat sweater. Dia buat shawl. Dia buat shawl. Akhirnya. Jadi kalau tangan Tuhan merendah,
tahu seperti apa nanti kita. Dan Tuhan itu di dalam kitab Nabi Yeremia dikatakan punya rancangan yang indah, damai, sejahtera untuk Anda, untuk saya, untuk kita semua. Saya sangat bersyukur pada Tuhan. Ingat sekali waktu kecil ada seorang anak, hobinya main layang-layangan. Anak ini tumbuh di tanah Sunda. Kalau pakai baju kancingnya cuma satu, di atas yang dikancing. Namanya si Sadul. Jadi kalau dia di sawah tangannya begini, dia angin menebak seperti Superman. Kamu jadi apa Sadul? Sadulman. Dan Sadul ini terkenal jorok sekali. Dia sering keluar air di sini, ingus yang hijau, buah mengalir dari hidungnya. Kalau dalam bahasa Sunda leho. Lalu teman-temannya ngomong, Sadul itu cicik, ingusnya buah. Tapi Sadul terlalu sayang dengan ingusnya. Dia masukkan lagi ke dalam. Lama-lama ingusnya tambah hijau, tambah banyak. Lalu Sadul tidak mau membuang, dia lap ke sini. Dan akhirnya ingusnya berleleran ke pipinya. Dia lari-lari dan matahari terik, akhirnya ingusnya kering. Angin menerpa, meletek satu-satu. Semua perempuan jijik dengan Sadul, tidak mau mendekati Sadul. Sadul jijik, Sadul bau. Pasti Sadul kalau sudah besar tidak punya pacar. Sadul tetap tenang, karena Sadul beriman pada Tuhan. Dan Anda tahu Sadul itu hari ini berada di depan Anda. Dan Anda tahu sekarang semua wanita yang dipotret dengan saya. Coba nanti setelah seminar bandingkan, lebih senang berpotret dengan saya atau Pastor Frans? Taruhan. Paling ibu-ibu kerahiman, ayo dengan Pastor Frans yuk. Lihat, dulu dijauhi oleh perempuan, sekarang perempuan ingin foto dengan saya. Betapa Tuhan itu punya rancangan yang indah untuk si Sadul, apalagi untuk Anda. Maka Bapak Ibu, jangan terlalu cemas, jangan terlalu takut dengan kehidupan. Percayalah, Tuhan kita baik. Percayalah Tuhan memberikan berkat yang indah. Bapak Ibu kalau kenal dengan Uskup Bandung itu satu angkatan dengan saya, Pak Monsinyur Antonius Subianto Benyamin. Beberapa kenal. Beliau uskup pinter. Saya SD bareng-bareng beliau. SMP bisa, SMA dan kuliah sama-sama. Memang pinter sekali. Beliau itu kalau belajar hebat. Dia itu cuma lihat buku begini. Selesai belajar. Sampai saya pernah lihat bukunya. Sini, saya tanya. Ini. Dan dia jawab dengan pas. Persis titik komanya. Sampai saya ngomong, edan lo kayak mesin fotokopi. Akhirnya saya nyobain gaya belajar dia. Saya belajar. Tanya. Dia tanya. Ini. Emang ada di situ? Saya tidak sepadan Monsinyur. Maka Monsinyur ini selalu IPK-nya besar, 4, Eko pas untuk lulus. Dan akhirnya setelah Imam Bapak Vatikan berkenan mengangkat beliau untuk menjadi uskup, saya berkenan di mata Tuhan untuk menjadi pastor yang mewartakan Allah di Batam ini. Saya dulu kecil iri dengan Monsinyur karena Monsinyur pintar sekali. Sekarang saya tidak perlu iri.
Saya tanya Monsinyur, pernah ke Israel? Belum kok. Lalu saya tanya Monsinyur kalau ke Vatikan ngapain? Gak rapat kok. Monsinyur, saya ke Vatikan main. Bapak Ibu lihat, Tuhan itu memberkati kita berbeda. Jelas? Jangan kita sama. Bayangkan kalau Tuhan memberkati kita sama, repot. Satu ingin kencing, semua kencing. Penuh itu. Jadi Allah itu betul-betul tahu kita. Bahkan di dalam kitab suci, Allah itu sampai menghitung rambut kita, mengenal sekali. Nah, salah satu ketakutan dalam hidup manusia yang paling besar adalah apa? Takut menderita, takut sakit. Apalagi ibu-ibu, takut kelihatan tua. Di banyak ibu pergi ke Singapura untuk ditarik wajah. Memang setelah ditarik baby face, 2 tahun kemudian nenek lampir lagi. Gua ajak ibu-ibu tato alis, pastor mau ditato. Tato alis ininya hitam semuanya. Jangan Mas, kita adalah orang yang menerima kehidupan ya Mas, menerima apa adanya. Yang penting dicintai suster, yes. Saya suka sedih. Ibu-ibu kan suka foto dengan saya, foto gitu ya. Setelah dipoto langsung ulangi Mas. Kenapa? Saya kelihatan gendut. Memang gendut Bu. Terus akhirnya saya, Bu supaya nggak gendut, ibu di belakang, ngumpet di sini Bu. Nggak kelihatan gemuknya kata saya. Tidak terima diri. Bapak Ibu yang terkasih, itu penderitaan, itu ketakutan, takut sakit, takut berkorban. Jangan lupa, Allah pun menyelamatkan kita lewat penderitaan. Tolong itu. Jadi kalau Allah menyelamatkan kita lewat penderitaan, penderitaan harus menjadi bagian hidup kita. Harus. Semua keluarga punya penderitaan masing-masing. Punya. Jangan pikir kalau ada suami istri yang wah selalu ke gereja berdua, anak-anaknya ikut di belakang, wah itu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Belum tentu. Bisa terjadi bapaknya baik, ibunya baik, anak-anaknya ngawur. Mungkin juga anak-anaknya ngawur, istrinya baik, bapaknya error. Saya tidak berani mama saya komentari. Pulang habis saya. Jadi di dalam kehidupan selalu ada, setiap rumah tangga punya penderitaan. Dan mari kita lihat bahwa penderitaan itu adalah bagian hidup kita yang tidak bisa kita hindari. Harus kita terima, harus kita panggil. Kita bisa memanggilnya kalau kita tahu tujuannya. Apa tujuan penderitaan di dalam kehidupan kita? Pertama, penderitaan itu sakit terjadi supaya kita bertobat. Karena sakit, menderita, berarti ada sesuatu yang salah. Contoh, Anda sakit batuk, terus batuk, dan Anda tetap nekat merokok. Ingat ya, jadi saya selalu dikatakan, Yesus itu mengatakan,
kepada orang berdosa, orang tahu melakukan, itu disebutnya tolong. Kalau orang tidak tahu melakukan, itu tidak apa-apa. Tapi kalau orang tahu dan melakukan, itu adalah tolong. Jadi orang kalau tahu merokok itu tidak sehat dan tetap merokok, itu artinya sudah tahu ini sakit, sudah tahu, dan apa akhirnya? Saya kalau sakit berarti saya harus bertobat, mengurangi. Sama ibu-ibu mulai sakit badannya, mulai membengkak, makannya dijaga. Sudah bentuknya tidak beraturan, sancan menggelambir di mana-mana. Jadi tolong, itu untuk pertobatan. Jangan gak apa-apa kok pastor, gendut-gendut juga dicintai Tuhan. Kata saya, gendut-gendut dicintai Tuhan. Bener ya? Ibu, bapak, jangan pernah lupa, kalau sudah menjadi suami istri, tolong mikir. Karena kalau suami sakit, siapa yang akan ngurus? Dan kalau istri sakit, siapa yang akan ngurus? Ya, kalau pastor sakit, masuk panti jompo. Ada seorang suami begitu sayang pada istrinya. Istrinya itu hobinya ngemil, makan terus sampai gendut sekali. Lalu suaminya lapor pada Romo, saya kasihan dengan istri saya. Kenapa? Dia kegendutan, takut saya banyak penyakit. Tolong dong Romo supaya istri saya bertobat. Ya udah Pak, saya temukan dengan istri Bapak. Saya ketemu dengan istrinya. Ampun, segede pintu. Sampai saya ngomong, Ibu, kenapa Romo? Bukan ya Romo, seksi ya Romo. Betul Bu, seksi Bu. Kalau Ibu di Batam, saya ngeliat di Singapura baru saya. Kata saya, Ibu tuh olahraga enggak? Olahraga Romo. Apa olahraganya? Ini. Kalau ini capek, ganti. Kalau dua-duanya suka, dua-duanya. Aduh Bu, kata saya. Ibu itu harus jaga diri. Suami ibu tuh sangat mencintai. Ya gimana pastor? Saya sudah kebiasaan dari kecil ngemil terus. Saya ingin berhenti, tapi selalu ada yang mau dimakan. Ya. Salah yang membelinya siapa? Ya saya. Ya. Udah Bu, ibu ini kan jangan lupa, ibu itu sejak kecil mengikuti Yesus toh. Pastor, saya dibaptis sejak kecil pastor. Saya mengikuti Yesus yang setia. Nah, kalau pengikut Yesus, maka kita akan selalu mengikuti Yesus. Ibu tahu bagaimana Yesus naik ke surga? Yesus diangkat ke surga. Nah, nanti kita juga diangkat ke surga. Pas ibu diangkat oleh malaikat, lalu di tengah-tengah malaikat berkata, Ibra, dilepas. Ada seorang ibu marah di sini. Baru sekali saya khotbah dimarahin oleh ibu. Cari malaikat yang sering fitness. Kebablasan, ini surganya kebablasan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, lihat di sana bahwa sakit itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan hidup kita. Maka sama, kalau kita juga merasakan beban kehidupan, jengkel, ada sesuatu yang tidak membuat nyaman, berarti there is something wrong with your heart. Ada sesuatu yang gak beres dengan hati kita. Sama, kalau Anda pun merasa Tuhan kok masalah ini terus gak selesai-selesai, berarti harus dibereskan, bukan melarikan diri. Jadi jangan pernah lupa penderitaan itu membuat
bertobat. Saya tahun 2010 saya sekolah di Filipina, pastor. Dan saya sekolah di family ministry, saya sekolah konseling keluarga. Lalu pada saat saya sekolah, teman-teman saya cantik-cantik pastor. Dan orang Filipina itu kalau ketemu pastor, tahu father, mereka itu hi father, memeluk mereka. Dan memeluknya orang Filipina beda dengan orang Indonesia. Kalau orang Indonesia hanya cubitan-cubitan hasal gitu. Kalau orang Filipina punya erat padat mencengkeram. Orang Filipina cantik-cantik. Saya orang Jawa, saya risih, saya nggak enak. Tapi lama-lama mereka berkata, "It's okay father, we are in Christ." Dia memeluk lagi. Lama-lama saya awalnya risih, lama-lama ketagihan. Sehingga saya selalu mencari kesempatan ketemu teman-teman gitu. Hi, how are you? Hi father, how are you? Dan rupanya pimpinan tahu. Akhirnya kuliah saya belum selesai, dipanggil oleh dia, pulang. Saya berkata, belum beres, pulang. Karena Eko ini taat, pulang saya. Dan saya tidak ngomong sebulan dengan pimpinan saya. Dia telah merusak kebahagiaan. Dan Anda tahu, banyak sekali pastor akhirnya di Filipina keluar yang tidak taat. Dan saya bersyukur, rupanya dipindahkan kembali ke Indonesia supaya si saya tidak terjerumus dalam dosa, di dalam kenikmatan. Memang menderita, tetapi penderitaan itu menyelamatkan panggilan saya. Itu. Jadi saya itu pun sama, di dalam kehidupan punya penderitaan-penderitaan yang harus saya alami sebagai apa? Saat saya untuk bertobat. Maka kedua, penderitaan tidak hanya merupakan kesempatan untuk bertobat, tetapi penderitaan itu menjadi undangan untuk mengambil bagian dalam karya keselamatan Tuhan. Suatu hari saya diajak untuk misa lingkungan. Saat saya misa lingkungan, umat nyambut saya. Halo Romo, selamat datang Romo, terima kasih. Semua tersenyum. Ada seorang ibu pakai topi, tidak tersenyum sedikit. Dia salam dengan saya, Romo. Halo ibu. Ya. Sudah biarin, saya salam dengan yang lain. Sudah, jangan dihiraukan. Dari 30 yang hadir cuma satu kerikilnya. Saya bisa. Bisa. Ibu itu duduk persis di depan. Kayak Romo Frans begitu. Jadi tadinya saya mau menghindari, kelihatan lagi. Dan ibu itu sepanjang misa padahal saya bisa Tuhan bersama dan bersama Roh dan Sarah. Lalu saya khotbah. Sepanjang khotbah umat itu tertawa. Bagaimana ibu itu? Saya berpikir mungkin kurang heboh. Saya hebohi lagi. Semua ketawa tertinggal-tinggal. Ibu itu cuma. Lalu saya berkata, sudah capek. Akhirnya bisa saya teruskan. Pas persembahan, tiba-tiba saya kan biasanya persembahan kami para imam mengangkat hosti terlebih dahulu. Pada saat saya mengangkat hosti, muncullah dalam hati saya doa yang tidak saya kontrol. Tiba-tiba ada kata-kata dalam hati saya, Tuhan sentuh hati ini, sentuh, sembuh. Saya tiba-tiba ngomong begitu dalam hati. Lalu saya teruskan, pada saat saya konsekrasi,
inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu. Saya angkat, saya lihat ibu itu menangis terus. Lalu saya turunkan, saya angkat piala, ibu itu menangis juga. Lalu selesai misa, saya ganti jubah, ibu itu mendatangi saya. Setelah disentuh oleh Tuhan, wajah ibu itu tidak ada bedanya. Datang kepada saya, Romo, terima kasih. Lalu saya jawab, iya ibu. Dan ibu itu berkata, boleh saya bicara? Silahkan. Romo Eko selalu penuh sukacita. Di depan duduk, lalu akhirnya ibu itu ngomong, Pastor, terima kasih. Kenapa Bu? Tadi Pastor mungkin melihat atau mungkin tidak, waktu konsekrasi tiba-tiba saya menangis Pastor. Kenapa Bu? Pastor, sudah 1 tahun ini saya marah pada Tuhan. 1 tahun ini saya merasa disiksa oleh Tuhan. Saya tiba-tiba kena kanker payudara Pastor. Dan payudara yang sakit itu sudah diangkat. Saya di kemo, gundul saya Pastor. Setelah habis di kemo, setelah diangkat, kanker sudah menyebar ke sebelah kanan saya Pastor. Saya ngomong pada Tuhan, Tuhan apa salah saya? Apa dosa saya? Saya sering misa, saya sering pelayanan. Kenapa kau beginikan saya? Tapi Pastor, waktu Pastor tadi mengatakan, inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu, saya langsung merasa Tuhan meminta saya untuk bersama-sama berkorban. Dan waktu itu saya berkata, baik Tuhan, saya terima penderitaan, saya terima. Pastor, terima kasih. Saya sekarang sudah menerima kanker saya. Dan Bapak Ibu, 2 tahun kemudian saya bertemu kembali dengan ibu itu. Saya dari jarak jauh sudah kagum, rambutnya sudah mulai tebal dan wajahnya agak berubah sedikit. Ada senyum setengah senti. Ibu, bagaimana? Ya, Pastor, terima kasih. Bagaimana Bu? Kankernya? Masih ada. Terus gimana? Tapi ini teman saya Pastor, tidak apa-apa, saya terima. Kalau Tuhan mau, ini adalah bagian hidup saya. Ini cara saya melayani Tuhan dengan menderita seperti ini. Lihat. Dan sampai kemarin saya ketemu ibu ini penuh kedamaian. Jadi perhatikan apa yang saya mau katakan, bahwa penderitaan itu bisa jadi adalah bagian dari ikut sertanya saya dalam penderitaan Tuhan. Maka yang ketiga, penderitaan pun bisa terjadi pada kita untuk melembutkan hati kita, supaya kita itu menjadi orang yang toleran, pernah merasakan penderitaan orang lain. Jadi kalau saya pernah menderita, melihat penderitaan orang lain, saya pun menjadi kasihan, ikut ambil bagian. Saya pernah sekali tidak punya apa-apa. Ya, saya pernah sedih sekali waktu teman-teman SD saya kelas 3. Semua ke kebun raya Bogor, rekreasi. Eko tidak. Saya ingat bayarnya cuma 1.500. Dan waktu tanya bapak, Pak, mau rekreasi Pak, 1.500 Pak, tidak ada duit. Dan saya tidak berangkat, sedih sekali. Sampai akhirnya teman-teman pulang semua cerita, Eko diam. Dan akhirnya setelah saya jadi pastor, saya datang ke kebun raya Bogor, saya kencingin kebun raya Bogor.
bisa sekarang gue bisa kencing di sini. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, akhirnya saya pun menjadi orang apa? Tidak tega melihat orang lain. Jadi kalau orang melihat ada orang lain itu, saya punya berkat, kenapa nggak ngasih? Ambil. Saya kalau ke WC bandara, ada orang yang jaga, mereka tidak mengharapkan apapun. Saya mencoba, saya punya ini 10.000, ini ambil. Terima kasih ya Pak. Ya. Saya ketarik 50.000, ambil nggak apa-apa. Saya merasa tidak akan pernah miskin dengan membuat dia bahagia. Saya pernah tidak punya apa-apa. Jadi penderitaan itu membuat kita menjadi toleran, menjadi mau berbagi dengan orang yang menderita. Dan penderitaan itu jangan kita lihat sebagai sesuatu yang menyakitkan melulu. Karena setiap penderitaan itu unik. Apa uniknya? Satu, penderitaan itu tidak bisa digantikan oleh siapapun. Jadi penderitaan itu memang cara Allah membentuk kita. Cara Allah membentuk kita lewat penderitaan. Walaupun kita ingin udah saya saja, kalau bisa yang menderita, jangan kamu. Jangan, harus dia. Karena penderitaan itu memang untuk dia. Dan kedua, keunikan penderitaan adalah apa? Tergantung penderitaan itu menderita banget atau tidak, tergantung kepasrahan dan ketulusan yang menerimanya. Lihat, kanker yang tadi dilihat orang ibu itu awalnya marah, jengkel, lama-lama setelah menerima dia lebih pasrah, dia lebih enjoy dengan kankernya, dengan penderitaannya. Dia mengatakan, oke, saya terima. Jadi penderitaan yang sama diterima oleh dua orang yang berbeda, apakah mengakibatkan hal yang sama atau tidak? Tidak. Tergantung kepasrahan. Maka sama, ada pastor, ada suami istri yang penuh dengan sukacita dalam hidup perkawinan. Tapi ada suami istri yang saya tanya, Pak, bagaimana Pak bertahan dengan istri Bapak? Pastor, sebenarnya sudah tidak tahan, tapi ditahan-tahan. Tapi ada suami istri yang memang sungguh sangat menyayangi satu sama lain. Karena apa? Karena merasa bahwa ini adalah pilihan saya. Oleh karena itu, kita melihat bagaimana hilang. Ada yang iseng. Saya akhirnya berhenti pada itu. Yesus berkata, marilah kepada kamu semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan berikan apa? Beban lagi pada kamu. Allah akan memberikan kelegaan. Jadi Tuhan itu bukan memberikan beban, memberikan kelegaan pada kita. Maka kalau Allah memberikan kelegaan, kenapa? Karena Allah adalah kasih. Maka barang siapa tidak berada di dalam kasih, dia tidak berada di dalam Allah. Di dalam Allah hanya ada kasih, dan orang hanya bisa mengasihi kalau orang itu mengenal Allah. Karena Allah itu kasih, tadi dikatakan di situ. Yesus berkata, perintah utama dan pertama dalam Taurat adalah kasihi Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi. Bahkan di saat dikatakan oleh penginjil Yohanes, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku kalau kamu saling mengasihi. Ya, saling mengasihi. Dan kasih yang kita
ditawarkan oleh Yesus bukan kasih yang senang terus, ketawa terus. Nah, kasih yang ditawarkan Yesus adalah kasih yang seperti ini, saudara-saudara. Ini the real love. Maka Ibu Teresa berkata apa? Orang mencintai harus sampai menangis. Jadi pada saat dia mencintai dan dia sampai menangis dalam mencintai, itu kelihatan aslinya cinta. Maka dalam perkawinan bagus. Sayang, apa perkawinan, inti dari perkawinan? Masih ingat? Gak apa-apa, karena Anda kawin cuma sekali jadi lupa. Saya ingatkan, saya berkali-kali mendengarkan. Kata-katanya seperti ini. Saya berjanji untuk mengabdikan diri. Saya ulangi dari depan. Konstantius Eko Wahyu Joko Santoso berjanji untuk mengabdikan diri kepadamu, Juminten, dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit, di waktu kau langsing dan langsing. Jadi janji perkawinan pun menunjukkan bahwa kalau suami atau istri berubah karakternya, cinta saya tidak akan berubah pada dia. Hebat. Itu kagum saya. Itulah sebabnya kenapa saya tidak mau menikah. Karena wanita itu indahnya cuma sejenak. Makin lama dipandang. No. Saya pernah memberkati perkawinan, lalu suaminya saya tanya, Pak, gimana ibu? Baik, pastor. Apa artinya baik? Ya baik, pastor, waktu pacaran segini, waktu setelah pacaran segini, pastor. Membesar ya. Tapi mencintai, ya saya tetap mencintai. Itu. Jadi cinta tidak akan pernah berubah walaupun kau berubah. Seorang ibu nangis kepada saya. Dia nangis karena suaminya punya wanita lain. Lalu berkata, Pastor, saya merasa dikhianati selama ini. Rupanya bertahun-tahun dia sudah mempunyai hubungan yang tidak baik dengan salah seorang perempuan. Dan itu teman kami, Pastor. Rupanya dia nyambung lagi setelah ikut reuni, Pastor. Jadi saya suka hati-hati ngomong tentang reuni. Hati-hati. Karena sekarang ada reuni tiap bulanan. Aneh enggak? Kalau reuni sudah tiap bulanan, itu memelihara cinta lama supaya bersemi kembali. Dan ibu ini marah karena suaminya akhirnya jalan dengan perempuan. Dan ibu ini berkata, Pastor, saya kecewa, saya marah, saya bukan perempuan yang diam saja. Saya kerja, Pastor. Kalau boleh jujur, pendapatan saya lebih besar daripada suami saya, Pastor. Saya kurang apa? Saya di kantor pun banyak digoda oleh laki-laki, Pastor. Tapi saya tangguh, Pastor. Saya setia, Pastor. Tapi saya melihat suami saya seperti ini, saya tidak tahan, Pastor. Apa yang saya lakukan, Pastor? Saya berkata, setialah. Pastor, tapi dia itu sudah, yang akhirnya dia sudah, saya tahu dia punya anak, Pastor. Saya juga bisa, Pastor, dengan laki-laki lain. Apa yang saya lakukan, Pastor? Setialah. Bapak Ibu yang terkasih, jangan pernah lupa kalau Anda merasa dikhianati oleh satu orang, Yesus pernah dikhianati oleh 12 orang murid. Kalau Anda merasa sakit, Yesus punya 5 luka dalam tubuhnya. Jadi kalau kita mengikuti Kristus, kita harus tahu bahwa
kita harus mengasihi, walaupun mengasihi itu menyakitkan bagi saya. Maka bagaimana supaya saya bisa berbelas kasih? Saya harus berada di dalam Allah. Orang tidak akan pernah mungkin bisa mengasihi kembali kalau tidak ditolong oleh Tuhan. Saya pernah cerita, saya konflik dengan satu pastor teman saya, kakak kelas. Saya jengkel dengan dia karena dia kalau diberi tugas, kami di rumah retret itu padat sekali. Kalau dia diberi tugas selalu punya alasan, aduh saya nggak bisa, ada tugas. Lalu akhirnya, kamu ya udah jam segini, nggak bisa juga, ada tugas. 1-2 bulan kami bisa terima, oke nggak apa-apa. Lama-lama Eko ini jengkel, apalagi Eko anak tentara. Akhirnya saya ingin tahu pastor ini kemana kalau mengatakan saya ada tugas. Dia pergi, saya ikutin dari belakang. Saya pinjam motor karyawan, saya pakai jaket hitam. Lupa bahwa saya sudah kulitnya hitam. Kenapa saya pakai jaket hitam? Baru saya tahu bahwa pastor ini tidak tugas, malah main badminton. Jadi dia kecanduan main badminton. Saya marah. Akhirnya saya pulang, saya datengin pastor kepala. Dia tidak tugas, dia main badminton. Gak bener itu. Apa kata pastor kepala? Eko, dia saudara. Kau harus mengasihi dia. Lalu saya berteriak, amin. Mulut saya amin, hati saya asu. Saya jengkel. Saya nggak terima. Dan Bapak Ibu, apa yang terjadi? Orang yang menjengkelkan itu selalu merasa bahwa tidak punya masalah. Jadi setiap pagi kalau ketemu, dia selalu berkata, halo Eko, apaan sih? Saya tidak mau menyapa dia. Dia tenang menyapa. Bahkan di meja makan, dia di pinggir saya. Maka pada saat di meja makan, saya putar. Saya nggak pernah mau ngobrol dengan dia. Saya biarkan. Dan setiap saat kalau di ruang makan ada dia, saya menghindar. Di ruang rekreasi, dia nonton, saya ikut dengan anak-anak retret. Saya mencoba tidak ketemu dia, karena makin jengkel, makin marah. Tapi malam hari kita tidak bisa menghindar, karena kami malam berdoa bersama. Dan berdoa bersama itu melingkar, dia ada di depan saya. Jadi setiap doa jengkel, apalagi doanya ditutup dengan doa Bapak kami. Di dalam kata-kata Bapak kami ada kata-kata yang tidak saya suka. Ampunilah kesalahan kami seperti saya pun tidak mau mengampuni dia. Saya ubah, saya yang doa, terserah saya. Saudaraku, kejengkelan tidak akan pernah hilang kalau kita tidak bereskan. Lalu saya berkata, aduh kalau begini terus saya bisa nggak tahan hidup ini biarlah. Lalu saya mengatakan, oh lupa saya selalu menasihati umat kalau ada masalah, doa. Akhirnya saya bisa novena. Permohonannya satu, Tuhan ubah teman saya itu. Kalau perlu pindah. Dan hari ke-9, apa yang terjadi saudara-saudaraku? Temanku ini tidak berubah. Hari ke-9, tiba-tiba dia seperti biasa menyapa saya, halo Eko. Tiba-tiba Eko, halo. Kenapa saya menjawab? Lalu saya duduk, bangku saya geser. Saya tanya, gimana badminton kemarin? Kurang Eko. Tuh kok buat tanya-tanya badminton? Badminton ya? Pas mau buat kopi, saya tuh hobinya buat kopi hitam. Lalu saya
buat topi. Saya tahu dia sukanya 3-in-1. Saya lihat dia belum buat topi. Lalu saya baca, Romo, belum buat topi ya? Belum kok. Saya buatkan. Makasih ya kok. Ya. Romo Fran, saya tanya. Jangan di film. Apakah Tuhan mendengarkan doa saya? Mendengarkan. Apakah Romo mendengarkan cerita saya? Pasturnya aja kayak gini, apalagi umatnya. Capek saya cerita panjang-panjang. Gak ngerti. Romo Fran, doa saya kan Tuhan, ubah, kalau perlu pindah. Mendengarkan doa saya? Tetap ngotot. Ya sudah, terima kasih atas jawabannya. Ini kenapa tiba-tiba menyorot kepada saya? Tolong matikan, saya gak kuat disorot. Kelihatan dosa saya. Bapak Ibu, ingat, Tuhan mengubah hati saya. Tuhan tidak pernah mau membuat hidup kita enak, nyaman. Tuhan lebih senang membentuk saya. Maka jangan pernah lupa Bapak Ibu, kelemahan pasangan adalah cara Tuhan membentuk kesetiaan Anda. Jadi kalau Anda punya suami yang tidak sempurna, memang dia bukan malaikat. Kalau punya istri cewek, wajar, namanya juga perempuan. Perempuan berhenti berbicara kalau dipanggil Tuhan. Mungkin pada saat dipanggil Tuhan juga perempuan tetap komen, jangan saya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, saya tidak bisa mengampuni kalau saya tidak berada di dalam Tuhan. Ini pun terjadi dengan hidup saya. Waktu saya merenungkan, saya tidak punya hubungan yang baik dengan ayah. Betul. Karena waktu setelah jadi pastor, Romo, saya itu ingin di kamar saya ada foto antara saya dengan ayah. Saya cari di album. Saya lihat adik saya nomor 2 sedang dipangku oleh ayah saya, digendong. Baliknya lagi, adik nomor 3 sedang diberi dot oleh ayah saya. Baliknya lagi, adik nomor 4 sedang bermain dengan ayah. Terakhir, saya sedang digendong oleh tukang beca. Sampai saya tanya, Bu, ayah saya yang mana? Yang ini apa yang ini? Ya yang itu. Kenapa nggak ada fotonya? Memang kamu kurang akrab dengan ayah. Maka memang saya kurang punya hubungan batin dengan ayah. Saya pergi ke Yerusalem, ke Roma, saya selalu beli oleh-oleh yang terbagus untuk ibu. Saya pernah belikan liontin yang berharga $500 untuk ibu. Saya dapat hadiah dari umat. Saya cari liontin yang mahal, Bunda Maria. Saya kasih, Bu, liontin mahal Bu, berapa? 500.000. Oh bagus kok, dari emas ya kok. Iya, untuk ibu pakai ya. Ya, bapak saya datang. Saya mana? Ini Rosario. Berapa harganya? $1 gitu. Mikirin apa yang menyenangkan Eda. Sampai akhirnya saya mengolah di Filipina. Saya mengolah waktu saya kursus. Dan waktu saya suruh membayangkan bagaimana kalau ayah saya meninggal, saya tidak menangis setetes air mata pun.
Saya tidak berselisih. Bahkan dalam doa, saya tiba-tiba berkata, ya selamat jalan. Sudah. Tapi waktu membayangkan ibu, saya menangis. Karena saya sangat sayang dengan ibu saya. Akhirnya, dosen saya berkata, kamu harus berdamai dengan ayahmu. Saya pulang dari Filipina, saya akhirnya mengatakan saya harus retret dengan keluarga saya. Saya panggil adik-adik saya, kita retret. Ya mas. Lalu saya panggil ayah saya. Ayah saya itu devosan kerahiman ilahi. Ayah saya itu prodiakon, legiomaria, lengkap sudah, kurang tahbisan saja. Lalu saya telepon, ayah kita retret. Lalu ayah ngomong, wah repot, saya harus kunjungan. Lalu saya berkata, saya pastor, retret. Lalu ayah jawab, baik Romo. Lalu kami retret sekeluarga, ayah, ibu, adik-adik saya. Pas retret, kita belajar menumpahkan, mengingat kembali kekecewaan, bukan menyalahkan, bahwa kita pernah punya sakit. Ngomong, tiba-tiba ayah adik saya perempuan ngomong, ayah itu memang dari dulu terlalu keras pada kakak. Ayah ingat, dulu kakak pernah dilempar oleh ayah. Saya jadi ingat lagi, saya padahal udah lupa. Saya pernah dilempar oleh ayah pakai sepatu boot tentara dalam jarak 1,5 meter. Dilempar percis kena bibir saya pecah, gigi saya patah, dan saya kabur dari rumah dan tidak dicari ayah. Bukan sedih, malah ketawa. Ini kurang belas kasihnya. Dan waktu pulang sore, saya pulang ke rumah, saya masih ingat wajah ayah saya. Ayah saya tidak pernah kasihan dengan berdarah seperti itu. Ayah malah nanya, kenapa pulang? Terus saya jawab, lapar ya. Akhirnya saya masih teringat kembali apa peristiwa belakangnya setelah retret itu. Saya ingat ayah waktu teriak adus kowe dalam bahasa Jawa, mandikan. Dan saya mandi. Dan saya tahu kalau ayah marah itu bersambung, bab 1, bab 2, bab 3. Jadi saya mandi, saya kaget di kamar mandi sudah ada air hangat. Wah, lalu sudah ada baju saya tempelin. Ini pasti ayah yang melakukan. Saya mandi, tapi saya berpikir setelah mandi pasti dipukulin. Kata saya, kok kuat. Saya mandi. Setelah mandi, saya keluar kamar mandi. Kamar kami, rumah kami nggak besar, langsung ruang makan. Saya duduk, ayah sudah berdiri. Belum, duduk. Saya duduk diam. Lalu saya berkata, ini saatnya. Rupanya ayah ke belakang ambil sup, makan. Lalu saya makan pelan-pelan. Ayah masih di depan. Setelah setengahnya habis, ayah berkata, Eko, saya melihat ayah perlahan-lahan. Dan ayah berkata, maaf ya, ayah memukul kamu terlalu keras. Kata-kata maaf itu membuat sakit saya hilang dari tubuh saya. Berdamai. Maka pada saat retret itu pun, setelah selesai, saya datengin ayah. Ayah, boleh saya memeluk kamu? Saya rindu punya ayah. Lalu ayah berdiri dan saya memeluk ayah. Begitulah kami saling menikmati, saling memiliki. Dan ayah berkata, ini pelukan yang terindah yang saya alami dalam hidup saya.
Anda tahu setelah itu ayah sangat dekat sekali dengan saya. Kami sering ngobrol berdua. Bahkan kemarin pun saya pulang ke Bandung, tiba-tiba ayah berkata, aku kok ingin makan makanan Jepang ya. Saya ingat dulu belum pernah diajak ke rumah makan manapun. Tapi waktu ayah ngomong begitu, saya langsung berkata, yuk kita ke restoran. Lalu ayah berkata, siapa yang bayar? Romo. Romo kok kere? Nah, saya akhirnya mempunyai hubungan yang sangat saya sayangi dengan dia. Kenapa? Karena makin lama saya makin mengerti ayah adalah ayah yang penuh kasih pada saya. Maka suatu saat apa yang terjadi dalam hidup kami sangat merubah hidup saya. Tetapi sebelum saya menceritakan terakhir, lihat ada 3 unsur penting dalam kasih. Jadi kasih itu harus spontan, gak perlu mikir. Lihat ada sesuatu yang tidak beres, lakukan. Jangan, itu bukan tugas saya. Itu. Walaupun ini Anda tahu ini tugas istri Anda, tetapi istri Anda sedang sakit, ambil alih, ambil alih. Di dalam hidup perkawinan kita saling meringankan, bukan saling membebani, bukan untuk saling memberatkan, meringankan, supaya dia tidak pernah menyesal hidup dengan saya. Oke? Punya fans kecil. Yang kedua, kasih itu tidak memandang siapapun. Dan yang terakhir, kasih itu konkret. Kalau kita bisa mengasihi dengan berdoa, doakan. Jadi saudaraku, kalau punya pastor tidak sesuai di hati, jangan diomongin. Itu umat yang tidak benar. Doakan. Betul? Tapi doa mereka ubah, kalau perlu tidak, pernah dong. Doakan. Seorang imam hanya bisa bertahan kalau didoakan oleh umat. Jadi imam pun lemah, butuh didoakan. Sama kalau imam pun sama, khotbahnya tidak menarik, didoakan. Jangan doakan Tuhan, jamah dia, jamah dia, jamah dia. Sama, saya juga mengatakan kepada suami istri, Pak, kalau suami istri mulai cerewet, sebelum Bapak marah berdoa dulu, salam Maria 3 kali. Setelah doa salam Maria 3 kali, baru Anda boleh marah. Supaya apa? Kalau saya bisa memberikan cinta yang konkret dengan doa, doa. Kalau kita bisa memberikan cinta dengan layani, layani. Karena cinta itu adalah pemberian yang spontan, tulus, apa adanya. Maka ini semua menghantar saya pada sebuah kenangan indah. Waktu ibu saya terakhir. Ibu saya adalah seorang perawat bidan. Waktu setelah ibu pensiun, ibu kena serangan stroke dan ibu tidak bisa apa-apa, berbaring. Dan Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan ayah? Ayah total melayani ibu. Ayah berhenti dari setiap kegiatan apapun di gereja untuk melayani ibu. Ayah pagi sudah menggendong ibu ke kamar mandi, dimandikan, lalu berjemur, setelah diberi pakaian, berjemur. Ayah membuat makanan untuk ibu, karena ibu komplikasi, segalanya tinggi. Dan akhirnya setelah ibu berjemur, ibu didiamkan, ngobrol dengan ayah. Sampai suatu hari saya pernah tanya kepada ibu,
Kalau ibu nanti masuk surga, nanti menikah di surga, itu boleh menikah lagi. Ibu cari siapa bu di surga? Cari yang lebih baik ya bu ya, supaya memperbaiki keturunan. Dan ibu dengan tenang berkata apa? Orang, aku boleh bapakmu kiape. Saya cari ayahmu tuh baik. Sampai akhirnya Bapak Ibu terkasih, ibu saya menderita 10 tahun. Dan ayah sudah kami tawari anak-anaknya, ayah kita panggil perawat untuk merawat ibu. Apa jawab ayah? Ayah berkata, ini istriku. Dulu istriku melayani aku dengan baik. Kalau sekarang istriku sakit, ini saat aku untuk menunjukkan cintaku pada istri. 10 tahun. Dan akhirnya 9 tahun yang lalu, ibu kena serangan yang begitu berat, masuk ICU. Dokter mendatangi saya, Romo, ibu Romo itu kuat sekali. Maaf Romo, kalau orang normal, maaf, sudah meninggal. Lalu saya berpikir, kenapa ibu terlalu kuat? Akhirnya saya lihat ke belakang, rupanya ibu terlalu menyayangi ayah. Ibu tidak rela meninggalkan ayah. Akhirnya saya panggil ayah, ayah, tolong ayah ngomong pada ibu. Lalu ayah berkata, saya ngomong apa? Ngomong, bu, ibu duluan ke surga, nanti aku susul. Tahu ayah saya melotot pada saya. Aku suruh ngomong seperti itu, gak kuat saya. Ini suaminya. Terus saya bilang, ini anaknya, kata saya. Ibu tuh terlalu menyayangi ayah. Ibu gak bisa meninggalkan ayah. Ngomong, ya tapi saya gak berani, gak kuat. Ya sudah terserah. Saya ingat hari Jumat ngomong. Hari Sabtu saya tanya lagi, udah belum? Belum. Saya tidak tega. Oh ya sudah, terserah. Hari Minggu, rupanya setelah misa, ayah memasuki ruang ICU. Dan setelah misa pun saya datang ke sana. Ayah sedang menangis dengan ibu. Saya keluar. Setelah di luar, ayah datang. Dan ayah berkata, saya sudah bicara. Dan betul, hari Senin ibu drop, hari Selasa ibu meninggal. Dan waktu meninggal, ayah berkata, begitu indah bagi saya. Ayah berkata, saya bahagia, ibu kamu tidak menderita lagi. Sekarang saya yang menderita, karena saya kehilangan orang yang sangat saya sayang. Bapak Ibu, ingat, perkawinan itu berkat terindah dalam hidup Anda. Maka peliharalah, syukurilah bahwa Anda boleh berdua dengan orang yang akan selalu setia sampai Anda mati. Maka malam ini saya mengundang Anda. Kita akan menutup seminar kita. Nanti saya minta yang suami istri untuk saling memegang tangan. Tolong doakan pasangan Anda. Yang tidak bersama pasangan jangan cari-cari di sini. Pada saat Anda memegang tangan istri Anda, inilah tangan yang akan selalu mendampingi Anda untuk sampai surga. Berterima kasihlah Tuhan telah menyatukan Anda dengan pasangan Anda. Kalau Anda tidak membawa pasangan Anda sedang ada di box atau dimanapun berada, bayangkanlah. Berterima kasihlah
Walaupun dia tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, bersyukurlah. Kau dipersatukan oleh Tuhan. Ingat, Tuhan yang menyatukan Anda. Dan kalau pasangan Anda pun sudah meninggal, doakanlah. Mari kita berdiri bersama-sama. Maka Tuhan kini